Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Damina Kesha, presensi 14. Saya Alifa Putri, presensi 4. Saya Dwi Nur Fatmawati, presensi 16. Saya Daniela Citono, presensi 13. Saya Fitri Novita Hari, presensi 18. Saya Afifah Khairunisa, presensi 2. Di sini kita akan membahas mengenai Orde Baru. Selamat menonton! Orde Baru. Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar adalah dasar legalitas dimulainya masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada tahun 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden. Kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Pada tanggal 19 September 1966, Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Kebijakan politik pemerintah Orde Baru di dalam negeri. Yang pertama adalah pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955, yaitu pada masa Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Yang kedua adalah Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Selanjutnya, indoktrinasi Pancasila melalui pedoman pengayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Pada tanggal 12 April 1976, Soeharto mengumumkan gagasannya mengenai Eka Prasetya Pancakarsa. Gagasan tersebut kemudian diformalkan melalui TAP MPR nomor 4 tahun 1978 mengenai pedoman pengayatan dan pengamalan Pancasila atau biasa dikenal dengan P4. P4 atau pedoman pengayatan dan pengamalan Pancasila yang juga dikenal dengan istilah Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan atau fusi partai-partai politik menjadi 3 kekuatan sosial politik. 3 kekuatan sosial politik itu adalah: pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, kedua, Golongan Karya, dan ketiga, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya menciptakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Program Normalisasi Kehidupan Kampus NKK atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan PKK. Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan NKK atau PKK untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang mahasiswa terjun ke dalam politik praktis. Dasarnya adalah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0457-0-1990 tentang pola pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Kebijakan politik pemerintah Orde Baru di luar negeri. 1. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Normalisasi hubungan internasional dengan Malaysia. Indonesia melakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta.
Pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan kepada Republik Singapura yang didirikan kepada PM Singapura pada 2 Juni 1966 dengan nota pengakuan dari Indonesia merebut Singapura bersedia untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Pembukaan hubungan Indonesia-Tiongkok terjadi pada 30 Oktober 1967 dengan penutupan kedutaan Indonesia di Peking. Pembukaan hubungan tersebut disebabkan adanya anggapan Tiongkok ikut mendukung PKI yang memberontak dalam peristiwa G30 SPKI. 2. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan sejarah berdirinya PBB pada 7 Agustus 1965 ketika terjadi konfrontasi dengan RI Malaysia. Keputusan ini berdampak besar sehingga Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional dan mengalami kesulitan ekonomi serta kesulitan RI dalam berpolitik dunia. Situasi ini melahirkan salah satu kebijakan politik pada masa Orde Baru untuk luar negeri dengan kembali masuk ke keanggotaan PBB sesuai dengan hasil sidang DPR DR. Pada tanggal 28 September 1966, keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif. Hal ini juga terjadi karena banyak peran PBB untuk Indonesia. Misalnya, mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia dan juga mengembalikan Irian Barat kembali ke bagian RI. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia turut serta dalam pembentukan ASEAN, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, ikut berperan dalam KTT Non-Blok, dan juga Indonesia berperan dalam organisasi konferensi Islam. Yang keempat, bergabungnya Timor Timur. Ketika Indonesia merdeka, Timor Timur yang jaraknya sangat dekat dengan Indonesia masih menjadi jajahan bangsa Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang letaknya dekat dengan Timor Timur. Terlebih setelah kudeta di Portugis pada tahun 1974, pergolakan di Timor Timur terus terjadi dan menyebabkan beberapa pihak ingin bergabung dengan Indonesia. Keinginan itu disampaikan secara resmi pada tanggal 7 Juni 1976. 10 hari kemudian, Presiden Soeharto memutuskan penggabungan Timor Timur ke Indonesia yang menjadi provinsi ke-27. Walaupun demikian, fraksi Fretilin terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Hingga pada tahun 1999, ketika Orde Baru berakhir, rakyat Timor Timur melakukan referendum untuk lepas lagi dari Republik Indonesia dan mendirikan negara sendiri yang berdaulat. Kebijakan politik masa Orde Baru ini tidak saja membawa berbagai penyimpangan, namun di balik itu semua tetap ada kelebihan yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang cukup maju di mata internasional dan pada berbagai bidang. Pasca dikukuhkannya Timor Timur ke dalam wilayah RI pada tahun 1975 melalui TAP MPR nomor 6/MPR/1978, terjadi berbagai pergolakan di daerah Timor Timur. Hal tersebut mencapai puncaknya pasca lengsernya Soeharto sebagai Presiden RI. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur melakukan jajak pendapat. Jajak pendapat tersebut dilatar belakangi oleh berbagai hal, mulai dari tekanan dunia internasional terhadap Indonesia, peristiwa eksodus massal warga pendatang yang menegangkan di Timor Timur, kekerasan di gereja Likuica yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi, kerusuhan besar di Dili yang menelan korban jiwa, hingga keinginan masyarakat Timor Timur itu sendiri. Dengan demikian, latar belakang disintegrasi Timor Timur adalah karena tekanan dunia internasional, kekerasan HAM masa lampau, hingga keinginan masyarakat Timor Timur itu sendiri.